Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang otonomi NKRI. Gagasan mengenai bentuk negara di Indonesia sudah menjadi perdebatan sejak awal kemerdekaan. Bahkan sebelum Indonesia merdeka, ketika Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia selanjutnya disebut BPUPKI sedang sibuk mempersiapkan bentuk negara karena masih terjadi pro dan kontra terhadap hal itu. Pada akhirnya ditentukan bentuk negara yang sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia lebih tegas tertuang dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dan pada penjelasan sebelumnya, perubahan menetapkan bentuk negara kesatuan dan republik mengandung isi pokok pikiran kedaulatan rakyat. Juga di dalam Pancasila tertuang jelas pada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Artinya bahwa bentuk negara kesatuan Indonesia telah dinyatakan secara bulat dan konstitusional tertuang dalam Dasar Negara Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Diharapkan dapat menyatukan seluruh wilayah Nusantara yang luas dan terbagi kepulauan dan suku bangsa. Perkembangan peraturan tentang otonomi daerah di Indonesia selalu mengalami perubahan dalam rangka penerapan prinsip otonomi daerah. Perlu dicermati juga pengaturan masa sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu masa penjajahan Belanda dan Jepang, yang tentunya berpengaruh dan mewarnai pengaturan pada awal penyelenggaraan pemerintahan Republik Indonesia. Oleh karena itu, perlu ada tinjauan secara otonomi daerah baik sebelum kemerdekaan maupun setelah merdeka. Yang pertama, masa penjajahan Belanda. Dalam sejarah Indonesia, yaitu pada masa 2000 tahun yang lalu, telah berlangsung masa pemerintahan kerajaan yang berkuasa meliputi seluruh wilayah Indonesia dan menjadi awal kelahiran idealisme dalam wilayah pemerintahan kerajaan pada waktu itu. Yang pertama, negara atau kerajaan Sriwijaya yang berpusat di Sumatera dengan masa kekuasaan sekitar 1000 tahun sejak tahun 392. Yang kedua, negara atau kerajaan Majapahit yang berdaulat sekitar 232 tahun sejak tahun 1293 sampai tahun 1525, dan setelah itu bangsa Indonesia dikuasai oleh VOC. Perlu diketahui teman-teman bahwasanya Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun. Masa pemerintahan Hindia Belanda diberi kekuasaan untuk mengatur urusan-urusan di wilayah Hindia Belanda. Pada tahun 1905, pemerintahan Hindia Belanda menyelenggarakan sistem desentralisasi. Selanjutnya, mulai tahun 1938, terdapat 3 wilayah gubernemen: Sumatera, Kalimantan, dan Timur Besar. Setiap gubernemen diketuai oleh seorang gubernur yang bertugas melaksanakan urusan pemerintah Hindia Belanda, dan departemen-departemen gubernur melaksanakan pengawasan atas pemerintah otonomi. Lama tetap pengawasan wilayah administratif, yaitu kesatuan-kesatuan pemerintahan dengan sebutan keresidenan yang dikepalai oleh seorang residen yang tugasnya mengurus jalan, jembatan, bangunan, pekerjaan umum, pengairan, kesehatan rakyat, pemerataan, pertanian, pendidikan, dan peternakan. Yang kedua, ada masa penjajahan Jepang. Sebagaimana diketahui, setelah ratusan tahun Belanda menguasai Indonesia, kemudian diambil alih oleh penjajah Jepang yang berkuasa di Indonesia selama 3,5 tahun dengan melakukan perubahan-perubahan yang cukup fundamental dengan membagi dalam 3 wilayah militer, yaitu Sumatera dan Jawa Madura sebagai wilayah angkatan darat. Pemerintahan melakukan penetrasi ke dalam kehidupan masyarakat jauh lebih intensif dibandingkan dengan pemerintahan Hindia Belanda. Pemegang kekuasaan pemerintahan militer tertinggi adalah Dai Nippon, yang juga memegang kekuasaan yang dahulu ada di tangan gubernur jenderal dengan sistem pemerintahan yang menghapus jalur dekonsentrasi.
Yang ketiga, pada masa kemerdekaan Republik Indonesia. Sebelum proklamasi dikumandangkan, telah berdiri sebuah lembaga di Indonesia setingkat lembaga kenegaraan berupa Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang telah terbentuk sebagai lembaga kebangsaan Indonesia pada tanggal 9 Agustus 1945 oleh tokoh-tokoh bangsa Indonesia. Dan sejak tanggal 15 Agustus 1945 yang dipimpin oleh Soekarno-Hatta, kemudian secara normatif negara Indonesia terbentuk setelah pengucapan proklamasi kemerdekaan oleh Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945 dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Dan sejak saat itu dalam menjalankan pemerintahan negara Republik Indonesia harus berpijak pada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi tertinggi di negara Republik Indonesia. Selanjutnya yaitu prinsip otonomi daerah di Undang-Undang Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip otonomi daerah di merujuk pada masyarakat daerah dan meningkatkan efisiensi pelaksanakan program dan kebijakan pemerintah pusat di tingkat daerah. Yang ketiga, otonomi daerah. Definisi dari otonomi daerah adalah hak, kewenangan, dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melakukan keputusan yang responsif dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Yang keempat, kerjasama antar daerah. Prinsip ini mencakup kerjasama antar daerah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi masing-masing daerah. Tujuannya untuk meningkatkan sinergi antar daerah dalam pengembangan wilayah dan pelayanan kepada masyarakat. Yang kelima, pemberdayaan masyarakat. Otonomi daerah diharapkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga prinsip ini menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan pembangunan. Tujuannya untuk memberikan masyarakat peran aktif dalam pembangunan serta meningkatkan partisipasi dan tanggung jawab masyarakat terhadap pembangunan. Yang keenam, keseimbangan dan keserasian. Pelaksanaan otonomi daerah harus dilakukan dengan menjaga keseimbangan dan keserasian antara otonomi daerah dengan prinsip pembangunan nasional. Tujuan ini untuk mencegah ketidakseimbangan pembangunan antar daerah dan memastikan bahwa otonomi daerah tidak bertentangan dengan tujuan pembangunan nasional. Yang ketujuh, pemekaran daerah. Prinsip pemekaran daerah mengacu pada kemungkinan terjadinya pemekaran wilayah strategis untuk kepentingan kedaerahan dan kesejahteraan dan pelayanan publik yang dimiliki masyarakat. Tujuannya meningkatkan efisiensi pelayanan dan memperolehkan kemampuan untuk masyarakat di daerah yang dekat dan kedalaman. Kewajiban pelayanan masyarakat. Pemerintah daerah wajib memberikan pelayanan kepada masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan kesehatan. Tujuannya untuk membangun akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di merata tujuan. Penerapan prinsip-prinsip otonomi daerah itu tujuan otonomi daerah, yaitu memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat setempat, sekaligus meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan daerah. Baik, untuk poin selanjutnya yaitu prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Prinsip kesatuan sudah menjadi landasan hukum dalam menjalankan pemerintahan Indonesia. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 1 menyatakan dengan tegas bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk strategis. Prinsip pada negara kesatuan ialah pemegang fungsi kekuasaan tertinggi atas segenap urusan negara dalam pemerintahan pusat tanpa adanya suatu delegasi atau
disepakati karena sistem pemerintahan Indonesia menganut asas negara kesatuan yang disentralisasikan, maka ada tugas-tugas tertentu yang diurus sendiri sehingga menimbulkan hubungan timbal balik yang melahirkan adanya hubungan kewenangan dan penguasaan. Negara kesatuan merupakan landasan dari isi pemilihan otonomi. Berdasarkan landasan tersebut dikenakan berbagai peraturan yang mengatur mekanisme yang menjalankan keseimbangan antara tingkat kesatuan dan tuntutan otonomi. Di sini pula lah letak kemunculan fenomena yang timbul dari pemerintahan menarik antara kedua tarik menarik itu karena sesuatu yang perlu dilakukan untuk menjalankannya tidak akan pernah berhasil, karena itu merupakan suatu kehidupan bernegara dan pemerintahan tidak pernah lepas dari kehidupan masyarakat, baik masyarakatnya sendiri maupun masyarakatnya di luar. Negara atau pemerintah yang baik adalah yang berkiprah sesuai dengan dinamika masyarakatnya. Dalam kondisi itulah semestinya dilihat kecenderungan ke arah kesatuan atau otonomi. Perkembangan otonomi daerah Indonesia. Mengamati perkembangan otonomi daerah di Indonesia merupakan kajian yang sangat menarik karena otonomi daerah bukan saja fenomena hukum, tetapi juga fenomena pemerintah, politik, bahkan juga sosial budaya, dan lain sebagainya, termasuk juga tentang kekuasaan. Otonomi daerah sebagai prinsip berarti menghormati kehidupan regional di daerah adat istiadat, agama maupun karakter yang ada di daerah. Oleh karena itu, pemerintah pusat harus menjauhkan segala urusan dengan maksud menyeragamkan seluruh daerah dalam satu modal, dengan memaksakan kehendak agar karakter daerah mengikuti karakter nasional. Perkembangan otonomi daerah di Indonesia mengalami pasang surut dengan corak yang berbeda-beda, yang tentunya dilandasi dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah Indonesia ini sungguh luar biasa, di mana terdapat di dalamnya sebuah historis perjuangan berdirinya sebuah negara, yaitu negara Republik Indonesia, yang mampu mengemban sebuah prinsip-prinsip kuat dan kokoh sampai sekarang. Dan tidak lupa, prinsip-prinsip itu mampu dikembangkan sehingga rakyat yang awalnya saling menyinggung, saling berselisih, dikarenakan ada prinsip kuat serta timbullah perkembangan satu kesatuan dan menjadi satu antara Nusantara ini.